Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Halim dari kelas A3 Media Sosial dan Pemasaran Online, jurusan Sistem Informasi angkatan tahun 2019. Ingin melampirkan video dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Dan untuk pertemuan ke-9 dan 10 yang saya rangkum menjadi 7 poin penting yang saya ambil dari video tersebut. Ketujuh poin tersebut yaitu yang pertama, pengertian e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Poin penting yang kedua yaitu tujuan e-procurement. Tujuannya ada 5, yaitu pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, memenuhi akses informasi yang real time. Yang ketiga, mendukung proses monitoring dan audit. Keempat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Dan yang kelima dan terakhir, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Poin penting yang ketiga yaitu manfaat e-procurement. Manfaat untuk perusahaan itu sendiri ada 3, yaitu pertama, mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Yang kedua, mempermudah administrasi. Yang ketiga, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Manfaat bagi penyedia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang, dan yang terakhir, manfaat bagi masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. 4. Kendala umum e-procurement. Sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik. Sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur ketat atau SOP berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 atau PP nomor 54 tahun 2010. Curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model mekanisme kerja lama. Dan yang terakhir, penyakit KKN sudah berjalan sistematik. Poin penting yang kelima, dampak positif. Ada 4 dampak positifnya, yaitu terjadi efisiensi, terkuranginya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang jasa sehingga paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Yang terakhir, terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Poin penting yang keenam, pengertian e-tendering. Tata cara pemilihan penyediaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE melalui LPSE dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang.
Poin penting yang ketujuh dan yang terakhir, e-purchasing. Pengertian e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Pertemuan ke-10 yaitu tentang internet marketing. Ada 7 poin yang saya rangkum untuk mempersingkat materi ini. 7 poin tersebut ialah: poin penting pertama yaitu pengertian marketing. Pengertian marketing sendiri ialah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Poin penting yang kedua yaitu konsep online marketing. Konsep online marketing yaitu gabungan dari informasi dan interaktivitas yang menghasilkan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, di Eropa sebesar 91%, dan di Asia sebesar 90%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Poin penting yang ketiga yaitu toko online versus toko offline. Untuk lokasi, toko online terjun langsung ke pusat keramaian, tempat di mana banyak mengakses media sosial dan pencarian Google. Dan untuk offline sendiri, lokasi mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang dan strategis. Poin penting yang keempat yaitu pemasaran. Untuk online, pemasaran dilakukan tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media sosial. Sedangkan untuk offline, pemasaran dilakukan dengan adanya biaya, terutama untuk biaya percetakan, misalnya percetakan produk, baliho, kartu nama, dan lain sebagainya. Cari barang. Untuk di online sendiri, untuk mencari barang, pembeli cukup mengetik kata kunci produk, makanya produk yang dicari akan keluar. Dan untuk offline sendiri, mencari barang, kita harus mendatangi langsung toko yang ingin kita cari produknya. Poin penting yang kelima yaitu modal awal. Untuk online, biaya awal yang harus dikeluarkan yaitu untuk biaya koneksi internet dan juga biaya pembuatan website jika kita membuatnya dari orang lain. Dan untuk offline, modal awalnya biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun dan biaya operasional toko. Poin penting yang keenam, jenis produk. Untuk online, jenis produk yang dijual di toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasi dan jenis produk tersebut. Dan untuk offline sendiri, jenis produk yang dijual dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya. Poin penting yang ketujuh dan yang terakhir, jumlah toko. Untuk online sendiri, kita bisa membuka toko dengan jumlah yang sangat banyak lewat marketplace atau situs jual beli online. Dan untuk offline sendiri,
Jumlah toko yang dapat kita buka hanya sedikit, yaitu dengan toko utama dengan membuka cabang berbeda untuk menjangkau konsumen yang ada di wilayah tersebut. Untuk materi pertemuan ke-11 yaitu membangun web e-bisnis. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-11 ini. Ketujuh poin tersebut, poin penting yang pertama, 2 tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses adalah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Jadi kita harus punya gambaran tentang apa yang ingin kita capai dari bisnis tersebut. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Jadi kita itu harus tahu teknologi apa yang kita butuhkan, misalnya kamera, handphone, dan lain sebagainya. Poin penting yang kedua, pengembangan sistem life cycle. Sistem development life cycle adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. 5 langkah utama adalah SDLC, yaitu sistem analisis, desain sistem, membangun sistem, pengujian, dan yang terakhir pelaksanaan. Poin penting yang ketiga yaitu desain sistem yang berisi hardware dan software platform. Spesifikasi desain sistem dapat dipecah menjadi 2 bagian, yaitu desain logis, data flow diagram yang menggambarkan aliran informasi di situs ini, pengolahan, fungsi yang harus dilakukan, dan database yang akan digunakan. Deskripsi keamanan dan sistem darurat cadangan, dan kontrol yang akan digunakan. Desain sistem kedua yaitu fisik design, yaitu menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Poin penting yang keempat, membangun sistem in-house outsourcing. Outsourcing adalah menyewa sebuah vendor luar untuk menyelidiki layanan yang terlibat dalam membangun situs. Keputusan untuk membangun sendiri atau outsourcing. Jika membangun sendiri, membangun tim Anda sendiri dengan set memerlukan keterampilan beragam, pilihan perangkat lunak, baik resiko dan pemanfaatan yang mungkin Tuhan sendiri. Membangun sendiri versus outsourcing yang kedua yaitu hosting perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan sistem bisa diakses 24 jam dalam seminggu untuk bisa bulanan. Co-location atau pembelian perusahaan atau sewa server dengan kontrol atas operasi, tetapi server terletak di fasilitas fisik vendor. Poin penting yang kelima yaitu pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Pengujian termasuk pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan sedang berlangsung dengan 20% dari waktu yang digunakan dengan debug kode dan menanggapi situasi darurat. 20% dengan perubahan laporan data file dan link ke database back-end. Dan 60% untuk administrasi umum dan membuat perubahan penyempurnaan sistem.
Perbandingan proses di mana situs ini dibandingkan dengan bersaing dalam hal kecepatan respon, kualitas, dan desain tata letak. Poin penting yang keenam, faktor-faktor dalam optimalisasi situs web, yaitu ada 3, yaitu page delivery, page generation, dan page content. Poin penting yang ketujuh, web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. 2 tier arsitektur, web server merespon permintaan untuk halaman web dan server database, menyediakan penyimpanan data yang back-end. Multi-tier arsitektur web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada. Materi pertemuan ke-12 yaitu membangun web e-business bagian kedua. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-12 ini. Poin penting yang pertama yaitu studi kasus situs web OBO, perusahaan penjual perlengkapan olahraga yang mengandalkan inovasi dan teknologi produksi yang mutakhir. Situs obo.co.nz dirancang untuk membangun komunitas, menjual produk, dan pendukung R&D. Komunitas dibangun melalui forum-forum diskusi online, club fans, atlet-atlet yang disponsori, dan poster-poster online. Pemasaran didukung melalui menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan manfaat produk OBO melalui artikel-artikel. Menyarankan konsumen untuk membeli produk dari tuk atau agen penjual. R&D didukung melalui survei online, opini atlet tentang produk OBO, dan kelompok uji coba atau focus group. Pelajaran dari obo.co.nz ialah perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui situs web. Situs web dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun untuk meningkatkan kepuasan konsumen pembelinya. Poin penting kedua yaitu membangun situs web. Klasifikasi situs web. Yang pertama, informasional. Situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Interaktif, yaitu web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Attractor, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Dan transaksional, atau situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Tahapan membangun situs web yaitu yang pertama, tentukan host web. Yang kedua, membuat dan mendaftarkan nama domain. Yang ketiga, buat dan kelola isi atau konten. Yang keempat, rancang situs web. Yang kelima, bangun dan tes situs web. Dan yang keenam, pasarkan dan promosikan situs web. Hosting situs web. Alternatif layanan hosting situs web yaitu layanan Store Builder, layanan ISP hosting, layanan web hosting, mirror site, colocation, self-hosting. Poin penting yang ketiga yaitu pengelolaan konten. Konten yaitu teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web atau page. Commodity content ialah informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium content yaitu konten yang tidak tersedia di situs lain. Promotional content, cross-selling, yaitu menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Upselling, yaitu menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pembuatan konten. Pembuatan konten ada 4 cara yaitu pertama, mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia.
Yang kedua, mengevaluasi nilai kelayakan materi-materi baru yang akan ditambahkan. Yang ketiga, rencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya. Yang keempat, menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misalnya melalui review, komentar, dan sebagainya. Poin penting yang keempat, perancangan situs web. Tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web yaitu navigasi, konsistensi, waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan atau security, dan skalabilitas, dan juga kontrol mutu. Poin penting yang kelima yaitu struktur situs web. Arsitektur informasi situs, yaitu adalah bagaimana situs dan halaman-halaman webnya diorganisasikan dan dinamai dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Berbagai macam struktur situs web, ada hierarkis, ada melingkar, dan ada linear. Yang keenam, poin penting yang keenam yaitu konsistensi tampilan. Konsistensi look and feel. Elemen tampilan yang visual membedakan situs dari situs-situs lain, termasuk tata letak, font, warna, grafik, dan fasilitas navigasi. Konsistensi komponen halaman lain yaitu logo perusahaan, alamat kontak, dan juga judul halaman yang berisi deskripsi ringkas. Konsistensi tampilan antar browser. Poin penting yang ketujuh yaitu tampilan halaman web yang berisi atur warna dan grafik, yang juga berisi disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran, menggunakan warna-warna standar, ikut standar pemilihan warna, gunakan warna yang saling berkomplement, dan tentukan warna latar belakang. Materi dari pertemuan ke-13 yaitu e-payment system. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-13 ini. Poin penting yang pertama yaitu jenis layanan e-payment. Ada 2, yaitu electronic banking yang bukan merupakan uang baru dan hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Dan yang kedua, stored value system atau cards yang merupakan uang baru dan alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Poin penting yang kedua yaitu contoh-contoh e-payment. Yang pertama, micropayment, Millicent. Yang kedua, e-wallet, virtual wallet, EMV, electronic purse. Yang ketiga, e-cash, DigiCash, CyberCash, dan IKP. Yang keempat, electronic check dan FSTC. Yang kelima, first virtual. Yang keenam, smart card based e-payment. Dan yang ketujuh dan terakhir. Dan yang ketujuh, OVO dan Dana. Poin penting yang ketiga yaitu masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Belum banyak yang memiliki kartu kredit. Belum percaya pada keamanannya. Belum adanya proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Kesimpulan, masih perlu ada e-payment lain yang non-credit card. Poin penting yang keempat yaitu security atau keamanan. Suatu topik bahasan tersendiri. Keamanan di sisi network, host, application. Pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi atau enkripsi.
Public Key Crypto System atau RSA ECC merupakan basis dari Public Key Infrastructure atau PKI. PKI merupakan Certification Authority atau CA. Umumnya, pengamanan di network menggunakan SSL. Panjang kuncing rendah mengakibatkan rentannya pengamanan. Poin penting yang kelima yaitu sistem pembayaran online. 1. Pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. 2. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Sistem pihak ketiga atau third party system. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen, menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. Jadi sebelum barang itu diterima atau transaksi itu dinyatakan berhasil, harus disetujui dulu oleh kedua belah pihak, baru pihak ketiga memberikan dananya. Dan yang ketiga, PayPal. Sistem sertifikat melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. SET atau Secure Electronic Transaction dan SSL, Secure Socket Layer. Poin penting yang keenam yaitu micropayment. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang kita download dari server MP3. Biasanya, intensitas transaksi MP3 ini dilakukan berulang kali, sehingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien dan membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi sejenis memerlukan prosedur lain, diantaranya dengan menggunakan micropayment. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 US dollar. Poin penting yang ketujuh yaitu e-cash. Digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private atau public private keys. Tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci public private untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal ini untuk melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Materi pertemuan ke-14 yaitu tentang keamanan sistem e-bisnis. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-14 ini. Poin penting yang pertama yaitu pendahuluan. Yang A, faktor keamanan. Yang B, pilar keamanan sistem e-commerce yang berisi authentication atau keabsahan pengirim, confidentiality atau kerahasiaan data, integrity atau keaslian data, dan yang terakhir non-repudiation atau anti penyangkalan. Poin penting yang kedua yaitu kriptografi. Kriptografi adalah algoritma untuk memproses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak, dengan cara menyandikan data serta informasi yang dikirimkan. Algoritma
kriptografi masa kini sangat dimungkinkan dengan hadirnya komputer yang memiliki prosesor berkinerja tinggi. Merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi terhadap pihak-pihak yang digunakan adalah penyandian atau enkripsi data atau sering disebut dengan data encryption. 3 sistem algoritma kriptografi asimetris yaitu menggunakan kunci yang berbeda di sisi pengiriman dan penerima. Ada beberapa yang populer saat ini adalah Data Encryption Standard atau DES, Pretty Good Privacy atau PGP, dan yang terakhir Sistem Reverse, Shamir, dan Edelman atau RSA. DES menggunakan kunci tunggal untuk menenkripsi data, menenkripsi dan dekripsi. RSA menggunakan metode enkripsi yang populer menggunakan 2 kunci. Poin penting yang ketiga yaitu virus. Virus sendiri ialah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. A. Kategori virus. Boot virus. Jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program di boot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di boot sektor disebut boot virus. File virus adalah file yang menginfeksi executable program. Multi-parted virus yaitu virus yang menginfeksi baik boot sektor dan file. Makrovirus targetnya bukan executable program tetapi file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen berisi makro. B. Bagaimana virus menginfeksi komputer? Berbagai macam cara agar virus ini dijalankan oleh korban, yaitu dengan menempelkan dirinya pada suatu program yang lain. Ada juga virus yang jalan ketika ada membuka suatu tipe file tertentu, memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer. Suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email. Begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan. Kode virus akan berjalan dan memulai menginfeksi komputer dan bisa menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Poin penting yang keempat yaitu Trojan Horse. Adalah program yang kelihatannya seperti program valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Poin penting yang kelima yaitu worm. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier dalam hal ini, program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarluaskan dirinya, atau worm blaster. Banyak virus worm seperti MyDoom atau Bagel bekerja sebagaimana layaknya worm dan menggunakan email untuk memforward dirinya sendiri ke pihak lain. Perbedaan worm dan virus adalah virus menginfeksi target kode, tetapi worm tidak. Worm hanya menetap di memori. Poin penting yang keenam, penanggulangan virus, trojan, dan worm. Yang pertama dengan cara program antivirus. Yang kedua dengan cara mencegah virus. Mencegah virus sendiri yaitu dengan cara membuat orang paham terhadap risiko virus. Install program antivirus dan update secara reguler. Selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. Gunakan firewall dan selalu backup data secara reguler. Poin penting yang ketujuh dan yang terakhir, firewall. Definisi firewall sendiri ialah sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall. Tujuan adanya firewall adalah untuk menjaga agar akses tidak dapat dilakukan. Demikianlah pertemuan dari hasil dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan 11 yang sudah saya rangkum ini. Semoga bermanfaat untuk
Anda semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.